Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa barikhna Ramadan. Hadis. Hadirin wal hadirat jamaah taklim Mushola An-Nur yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Dalamang sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, siap mengikuti kajian? Badai panjang, badai pendek? Panjang. Ibu maksud panjang malam Jumat. Bapak dan ibu sekalian, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap menjelang bulan Rajab dan Sa'ban selalu memudawamahkan, mengistiqomahkan doa yang sudah sangat populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Allahumma ya Allah, barik lana, berikan keberkahan kepada kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sa'bana, dan pada bulan Sa'ban. Sekarang kita sudah berada di bulan Sa'ban ya. Ada yang masih Rajab? Masya Allah, ngalamun itu ya. Minta kepada Allah diberkahi pada bulan Rajab, diberkahi juga pada bulan Sa'ban, wa balighna, dan pertemukanlah dan sampaikanlah kami Ramadan, pada bulan Ramadan. Lalu para ulama menambahkan wahasil maqasidana, dan semoga tercapai hasil semua maksud dan semua cita-cita kita. Mudah-mudahan semua maksud, semua cita-cita, dan semua kebutuhan ibu-ibu, bapak-bapak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pasti setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya kebutuhan, dan setiap kita diyakinkan pasti punya masalah. Ibu-ibu punya cita-cita? Punya. Apa cita-citanya sekarang? Surga. Masya Allah, susah kan? Dikira cita-citanya mau kecil lagi ya. Punya kebutuhan? Apa kebutuhannya? Sembako, beras, Masya Allah, all in gitu ya. Kita semua juga diyakinkan punya masalah. Setiap kita harus punya cita-cita setinggi langit, tetapi doa kita harus menembus ke langit. Kemudian setiap kita yakin punya kebutuhan, tapi dengan doa kebutuhan itu akan terpenuhi. Dan setiap kita punya masalah, dan masalah itu akan terurai dengan doa. Ya, ibu-ibu punya masalah? Punya. Masalahnya apa? Rahasia. Oke, mudah-mudahan ya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kan konon katanya ibu, rumah
tangga itu pertama ada yang spiritnya seperti hari Valentine. Suami dan istri itu begitu romantis karena suami jadi bucinnya istri, istri pun jadi bucinnya suami. Ada juga rumah tangga itu spiritnya hari raya Idul Fitri. Suami dan istri itu begitu harmonis, sebab kalau ada kesalahan segera saling meminta maaf. Ada juga yang rumah tangga itu seperti spirit hari raya Imlek, di mana istrinya itu meremelek karena suaminya seringkali ngasih angpau yang memukau. Tapi juga ada yang rumah tangganya spirit hari buruh, di mana istri begitu ripuh dan rapuh karena suami merek gawe bungkul tara merek duit ya. Kemudian suaranya dibungkam kritis. Ibu spiritnya yang mana? Imlek. Valentine, Idul Fitri, Imlek atau hari buruh? Idul Fitri ya. Masya Allah, saling memaafkan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, terkait dengan itu Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh akan datang pada kalian bulan suci Ramadan, syahrul mubarak. Lagi-lagi disebut sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Apakah arti keberkahan itu? Berkah itu adalah menetapnya kebaikan Allah pada satu perkara. Kata Imam Ragib Al-Isfahani bahwa keberkahan itu sekali lagi menetapnya kebaikan pada suatu perkara. Hampir di setiap sudutnya, hampir di setiap pojoknya di Ramadan itu semuanya adalah kebaikan. Maka para ulama menarik simpulan bahwa Ramadan itu adalah ajmalul madrasati. Ramadan itu adalah sekolah yang terindah. Tiada keindahan melebihi indahnya Ramadan. Ibu-ibu pernah bertemu dengan keindahan? Apa yang indah menurut ibu? Halo ibu-ibu Araya ini. Apa yang indah menurut ibu? Indahnya menikmati kehidupan. Indahnya menikmati kehidupan ya. Oke, ibu-ibu, Ramadan sekali lagi ajmalul madrasati, sekolah terindah. Kenapa dimetaforkan sebagai sekolah? Pertama, mursyid atau guru utamanya langsung Allah. As-saumuli, kata Allah demikian. Yang kedua, siapakah yang menjadi muridnya? Eksklusif. Murid di madrasah terindah itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian kapan waktu belajarnya? Hanya 1 bulan saja Ramadan itu dalam setahun. Kemudian berikutnya apa pelajaran utamanya? Ada 2. Siang hari kita siang, malam hari kita qiyam. Itu pelajaran utamanya. Lalu adakah pelajaran tambahannya? Pelajaran tambahannya kita dianjurkan untuk banyak tadarus. Dianjurkan wa antum aqifuna fil masajid, banyak beriktikaf di masjid, dan juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Lalu apakah target utama dari Ramadan sebagai sekolah terindah itu? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu adakah fasilitas istimewa yang Allah berikan pada Ramadan sebagai sekolah terindah itu? Di bulan suci Ramadan Allah memberi fasilitas kepada kita apa? Lailatul Qadar, 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu sekali lagi para ulama menarik simpulan bahwa Ramadan itu adalah ajmalul madrasati, sebagai sekolah terindah. Lalu bila ada pertanyaan, di manakah fakta keindahan dari Ramadan itu? Pertama, ibu, fakta keindahan dari Ramadan, kita itu diundang oleh Allah untuk melakukan amaliyah istimewa di Ramadan dengan undangan yang sangat mulia. Tadi saya bacakan di Quran surah Al-Baqarah 183, Allah mengundang kita dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengundang kita dengan undangan yang sangat indah. Wahai orang
beriman. Allah menyebut kita dengan undangan yang penuh dengan kehormatan. Allah mengundang kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan undangan yang teramat istimewa. Kenapa? Kita diundang dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, dan kata Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan bagi orang-orang yang beriman Allah akan memberikan cinta dan kasih sayangnya. Jadi seolah-olah Allah mengundang kita begini, wahai orang-orang yang aku cintai, wahai orang-orang yang aku rahmati, wahai orang-orang yang aku sayangi, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk beribadah puasa. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka label diri kita itu adalah orang-orang yang mulia. Pertanyaannya, kenapa yang diundang di bulan suci Ramadan itu eksklusif orang yang beriman, sekaligus sebagai muridnya Allah pada madrasah yang indah itu? Sebab ibu-ibu, keindahan bulan suci Ramadan hanya akan dirasakan oleh mereka orang-orang yang beriman. Ibu akan merasakan nikmatnya sahur ketika kita punya iman. Kita akan merasakan indah dan penuh kenangannya sholat tarawih, karena kita itu adalah menghadapinya dengan penuh iman. Kita akan merasakan indahnya khatmil Quran karena kita punya iman. Dan kita akan merasakan indahnya iktikaf dan lain sebagainya karena kita punya iman. Kalau hilang keimanan dari diri kita, ibadah Ramadan itu beban. Ibu, di bulan suci Ramadan ada nggak orang yang tidak kuat puasa? Banyak. Ada nggak yang tidak kuat taraweh? Banyak. Ada nggak yang tidak kuat bangun sahur? Banyak. Itu ras manusia terlemah itu adalah mereka yang bangun sahur kudu pakai alarm. Itu manusia terlemah ya. Pas hari bulan puasa teh sok loba pengumuman teh nih bahkan sayang itu waktu parantos jam 2. Waktu parantos jam 3. Hari isukna waktu parantos bangsaan. Ternyata jam dindingna leungit. So paras bulan puasa itu indah penuh kenangan. Jadi ibu dan bapak sekalian, kita akan merasakan indahnya sahur kalau ada iman. Itu. Kita akan merasakan indahnya baca Quran kalau ada iman. Kita akan merasakan indahnya tarawih kalau ada iman. Maka eksklusif yang diundang untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu hanya orang-orang yang beriman. Tanpa iman tidak mungkin orientasi puasa, yakni la'allakum tattaqun, itu akan kita dapatkan. Itu fakta keindahan yang pertama. Kalau tadi para ulama menyimpulkan Ramadan sebagai ajmalul madrasati, sebab yang diundang oleh Allah eksklusif hanya orang-orang beriman. Ibu-ibu orang beriman semuanya? Insya Allah. Tahu ciri orang yang beriman kata Quran surah Al-Anfal? Pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar hati. Ibu-ibu suka bergetar kalau disebut nama Allah? Kapan hatimu bergetar? Pertama saat jatuh cinta, yang kedua pada saat jatuh tempo, ya. Itu pasti bergetar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, fakta keindahan dari bulan suci Ramadan hingga disebut sebagai ajmalul madrasati, bahwa dengan siam yakni puasa, dan yang kedua qiyam sholat sunat tarawih, itu akan diampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Begini kata Rasulullah di hadis riwayat Abu Hurairah, man soma ramadhana, siapa saja di antara kita yang puasa di bulan suci Ramadan imanan, tadi dasarnya iman kepada Allah, wahtisaban, dan dasarnya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Pak, ada enggak yang lebih indah dari diampuni dosa-dosa kita? Ada. Saya nanya, ibu dan bapak banyak dosa? Banyak. Ibu banyak dosanya pada siapa?
pada suami. Karunya teh dicarikan wae gitu ya. Kita semua banyak dosa karena al-insan mahalul khata wan lisan, tempat berbuat salah dan dosa. Ya. Saya kira setiap kita punya potensi untuk berbuat dosa, dan setiap dosa itu akan mengkonstruk kesulitan hidup. So Gusti Allah sok berbuat dosa dan dengan buah dari dosa itu adalah kesulitan dalam hidup. Gitu. Dalam Quran surat Nisa disebutkan demikian kan. Setiap dosa yang kita kerjakan itu akan membangun kesulitan dan kerumitan dalam hidup kita. Jadi kalau ada di antara kita yang merasakan sulit pisan, rumit pisan hidup ini, ya, make muke, maju kena, mundur kena, gitu ya. Hese pisan hidup teh asa patali, pajejet, pabelit, pabaliut, kal angkabut seperti sarang laba-laba, liur pisan. Itu introspeksi. Jangan-jangan terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Sebab kata Allah, setiap dosa yang kita perbuat itu akan berbuah kesulitan dan kerumitan dalam hidup kita. Nah, karena itu Ibu, dengan ibadah puasa, seluruh dosa kita di masa lalu akan diputihkan dan dibersihkan oleh Allah. Maka buah dari kebersihan itu nanti hidup kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka yang dasar puasanya iman dan mengharap ridho Allah, maka buahnya itu diampuni dosa. Ketika diampuni dosa, maka perjalanan hidup berikutnya adalah kemudahan, keringanan, ya, yang akan dihadapi. Itu pertama. Yang kedua, siang kita puasa, malam kita qiyamul Ramadan. Salat sunat tarawih itu dalam bahasa lainnya disebut qiyamul Ramadan. Dalam hadis yang relatif sama redaksinya. Kalau tadi man soma Ramadana, hadis yang kedua redaksinya man qoma Ramadana. Siapa saja yang qiyamul Ramadan, yang sholat sunat tarawih, imanan dasarnya juga iman. Ya, hari dulu kita kan sholat tarawih dasarnya apa, Bu? Dulu mah ada remaja sholat sunat tarawih karena ingin bertemu dengan bidadari komplek. Luar biasa, ingin bertemu dengan mantan gitu. Nah, dasarnya itu adalah iman. Sholat tarawih itu wahtisaban juga dasarnya karena mengharap ridho Allah. Lagi-lagi ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa kita di masa lalu itu akan diampuni oleh Allah. Jadi luar biasa, dengan saum, dengan qiyamul Ramadan akan terhapus dosa-dosa kita. Karena itu para ulama menarik simpulan, tidak ada keindahan melampaui dihapusnya dosa. Gitu, ya. Nah, karena itu Bapak-bapak, nanti bulan suci Ramadan jangan tinggalkan sholat sunat tarawih. Full ya Pak ya. Jangan sampai malam kaji sampai 10 maraweh. Menjelang 10 malam terakhir penuh masjid. Ku angin ya. Karena bapak-bapaknya dan ibu-ibunya jalan-jalan gitu ya. Nah, awas jangan sampai, boleh jalan-jalan enggak apa-apa, tapi jangan lupa sholat sunat tarawih. Boleh bapak dan ibu safar ke sana kemari, tapi jangan dilupakan sholat sunat tarawih. Kalau tidak keburu di masjid, kerjakan, tunaikan sholat sunat tarawih di rumah. Indah, nanti bapak jadi imam, ibu jadi makmum. Ya. Kantos ibu jamaah sholat tarawih. Kantos sama suami. Tamat pembacaan. Atau balikin anak kulu jeung ujang. Nah, itu akan indah sebetulnya. Dan ibu akan tahu, salaki aing ini kieu ya. Nah, bapak dan ibu sekalian, itu tunaikan sholat sunat tarawih. Boleh bapak bekerja, boleh berjualan dan lain sebagainya, boleh berdagang, berniaga, nggak masalah, boleh berbisnis di bulan suci Ramadan. Gitu, jangan merasa ngus Ramadan matong dulunya cicing ibadah jika lu benar itu, tapi bisa salah. Nah, yang jelas sholat sunat tarawih jangan ditinggalkan. Syukur bisa berjamaah di masjid. Kalau tidak juga tunaikan bisa berjamaah di rumah. Tidak bisa berjamaah di rumah, munfarid juga maafi muskilah. Sebab Rasul sholat sunat tarawihnya tidak berjamaah. Yang diberjamaahkan pada periode Umar bin Khattab. Ya, silahkan tunaikan. Ibu resep imam anu panjang pendek?
Tadi maksud lu panjang, ayo mana pendek. Masya Allah. Beda deh. Mual laku memang imam anu rada keor ya. Makanya dilatih harus ada imam nu jag-jag ya. Imam nu bagus bacaan anak teu yang teu. Masya Allah. Kita pilih ibu-ibu yang ringan karena tarawih itu ibadah sunat itu harus yang ringan. Ibu yang 23, yang 11 ya, kesebelasan ya, nggak masalah yang 11 juga daripada 20 kilo tapi 21 tapi 21 tapi samutut teh. Imam nanti carekan di HTT lila teh ya. Luar biasa. Tapi di mana di Andor di mana? Al-Majirin ya. 21 dan banyak yang tidak hadir ya. Kalau labur. Oke, itu fakta keindahan kedua bahwa dengan sholat puasa dan sholat tarawih dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian fakta keindahan ketiga. Sampai-sampai tadi para ulama menarik simpulan bahwa Ramadan itu ajmalul madrasati, sekolah yang terindah. Mana bukti keindahannya? Bukti keindahan yang ketiga, orang yang berpuasa hidupnya akan ditaburi dengan kebahagiaan. Ibu-ibu ingin bahagia? Ingin. Allah selalu mengingatkan kita. Setiap hari 15 kali melalui suara muadzin dengan redaksi hayya 'alal falah. Mari kita meraih kebahagiaan. Mari kita meraih kemenangan. Harus bahagia, Bu. Kan baik bias 50 kilo, 50.000 sakilo. Bahagia ya. Kan baik. Sekarang kan nggak usah beli beras kan nanti makannya gratis kan. Jadi nggak apa-apa bias mahal asal ayah ya jangan repot gitu. Nah, ibu dan bapak sekalian kita harus bahagia. Orang yang sahur dijamin oleh Allah akan bahagia. Begini, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu akan merasakan dua kebahagiaan. Bahkan dalam tafsiran hadisnya malah bisa 3 kebahagiaan. Jadi sekali puasa ada 3 bahagia yang akan kita rasakan. Pertama, indal iftari. Bahagia itu pada saat berbuka. Kenapa ibu pada saat berbuka bahagia? Halo? Kenapa pada saat buka? Ibu pada saat buka bahagia nggak? Bahagia. Apa yang membuat bahagia? Makan. Boleh makan minum. Ibu kalau berbuka sunatnya dengan apa? Berbuka sunatnya dengan yang manis. Wajibnya dengan gorengan. Ya. Pasti itu balap-balap tidak bisa kita tinggalkan. Berbuka itu ibu bukan dengan yang manis, tapi berbuka itu harus dengan yang setia. Sebab yang manis itu adalah suami orang lain ya. Berbuka itu bukan dengan yang manis, tapi berbuka itu dengan yang jujur. Sebab yang jujur itu hanya kita, istri suami kita. Oke, ibu-ibu. Pertama, kenapa pada saat berbuka bahagia? Secara manusiawi. Karena kita sudah lepas dari al-imsak. Arti puasa itu apa kan? Al-imsak, menahan diri. Ya. Puasa itu supaya kita bisa mengendalikan diri. Pertanyaannya apa yang harus kita kendalikan? Yang harus kita kendalikan itu adalah ilham fujurah, potensi hawa nafsu. Sebab kalau hawa nafsu tidak bisa dikendalikan, ujungnya adalah nestapa dalam hidup kita. Dan ingat, setiap masalah yang dihadapi oleh siapapun, di level pribadi, level institusi, level apapun, judulnya karena lepas kendali. Mereka yang lepas kendali karena tidak punya kendali diri. Kenapa tidak punya kendali diri? Bisa jadi mereka tidak kenal dengan ibadah sahur. Jadi pada saat berbuka kita agak lepas kendali, kita tidak boleh makan dan minum hingga kita bisa kembali aktivitas makan dan minum. Tetapi sesungguhnya bahagianya bukan di sana kata para ulama. Bahagia pada saat berbuka bukan karena tadinya kita dilarang makan minum bisa menjadi boleh, bukan di situ. Kata para ulama, letak bahagianya bahwa sesaat menjelang berbuka, saat itu doa-doa kita diijabah oleh Allah. Maka yang pertama kali sebelum berbuka itu sampaikan doa-doa terbaik kita.
Maka kata para ulama, ketika mau berbuka, doanya itu jangan doa recehan. Ya, jangan doa receh, tapi doa yang mulia. Mana? Rasulullah ngasih contoh. Doanya mana? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bukan doa recehan. Allahumma inni as'aluka ridhoka, ya Rabb, aku memohon kepadamu ridhomu. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata, dan aku memohon kepadamu surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkanlah aku dari kejamnya neraka jahanam. Jadi kita pada saat menjelang buka pinta Allah meridhoi kita, sebab Ibu beres hidup kita kalau Allah ridho pada kita. Tuntas hidup kita kalau Allah ridho pada kita. Apa artinya kita banyak harta tapi Allah tidak meridhoi kita? Apa artinya misalnya kita punya ini dan itu tapi Allah tidak meridhoi kita? Ya, jadi harus dipinta itu adalah ridho Allah. Yang kedua yang harus dipinta itu adalah surga. Yang paling utama itu adalah surga. Kemudian juga kita pinta supaya kita tidak mendapatkan kejamnya neraka jahanam. Itu setelah itu silahkan sampaikan doa yang lainnya. Ya. Jadi bahagia menjelang berbuka bukan karena yang tadinya kita tidak boleh makan minum jadi boleh makan minum, bukan di situ. Tapi bahagianya sesaat menjelang berbuka doa-doa kita diijabah. Karena itu siapkan doa-doa terbaik. Ya, selain doa tadi yang utama. Ibu ingin berdoa apa di bulan suci Ramadan? Husnul khotimah. Ingin berdoa apa lagi? Soleh. Bapak-bapak ingin berdoa apa? Iya. Niscaya keinginan kikolot man dan kawin deh gimana bisa? Terus sarana mungkin mau PHK badan asup kalau tadi kalau tidak minta itu lagi ya. Jadi semakin sepuh ternyata konon katanya permintaannya semakin sederhana. Ya. Semakin sepuh itu semakin sederhana. Tadi minta wafat dalam keadaan husnul khotimah, minta terang benderang di alam kubur, minta diampuni dosa-dosa. Siapkan doa-doa terbaik, sampaikan menjelang berbuka puasa. Didik anak-anak kita juga untuk berdoa sesaat menjelang berbuka puasa. Maka Ibu dan Bapak, kalau saya dapat tugas umrah bulan suci Ramadan, fase terindah itu pada saat menjelang berbuka. Baik di Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi, sesaat menjelang berbuka itu, saya lihat kiri kanan tuh orang pada menangis semua karena mereka menyampaikan doa-doa terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, wa farhatun indal fitrihi. Kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang buka yang puasa adalah ketika sampai di hari raya Idul Fitri. Kenapa bahagia? Sebab Aid itu kembali, Fitri itu Al-Fatir artinya. Idul Fitri itu kembali kepada Al-Fatir, kembali kepada Allah. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa akan bahagia sebab dia kembali kepada Allah. Asalnya dari Allah, hidup di bumi milik Allah, dan dia kembali kepada Allah. Nggak ada kebahagiaan melampaui kembalinya kita kepada Allah. Sebab banyak orang yang asalnya dari Allah, diberi fasilitas hidup oleh Allah, tapi dia tidak kembali kepada Allah. Idul Fitri itu kembali pada Al-Fatir. Yang kedua, makna Idul Fitri itu adalah kembali pada Al-Fitrah. Apa fitrah itu? Asal dan awal penciptaan kita. Ada apa di asal dan di awal penciptaan kita? Bahwa kata Rasulullah, pada saat kita lahir itu, kita itu kayaumi waladathu ummuhu. Jadi pada saat kita lahir itu kita tidak memiliki dosa. Jadi fitrah itu adalah asal dan awal penciptaan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan suci. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi bahagia bagi orang yang puasa sebab ketika di hari raya Idul Fitri dia kembali kepada Allah, dan di hari raya Idul Fitri dia kembali pada asal dan awal penciptaannya yang suci dan bersih, kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia baru lahir dari rahim ibunya. Itu ya bahagia.
Jadi pada saat lahir itu bahagia, pada saat juga ada yang lahir bahagia. Ibu-ibu pada saat lahir anaknya bahagia tidak? Bahagia. Bapak-bapak pada saat lahir putranya bahagia? Oh bahagia. Atau sampai di pangku bari ditimbang teh bapak anak raja, padahal bapaknya satpam ya. Bahagia itu. Kemudian berikutnya ada kebahagiaan yang ketiga. Bagi orang yang puasa itu adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan sejati bagi orang puasa itu adalah bahagia ketika mendapat kehormatan di akhirat nanti bertemu dengan Allah. Jadi orang yang berpuasa nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk wajhan biwajhin. Seperti kita hari ini saling tatap muka. Gitu. Yauma idin nadirah, pada saat itu kita akan nadarah, kita akan melihat Allah dan Allah akan melihat kita. Ibu dan Bapak, tidak ada kebahagiaan melampaui dipertemukan kita dengan Allah. Punten, ibu-ibu suka mencari-cari siapa Allah itu dalam benak pikiran kita. Halo? Pernah enggak terbersit mencari-cari dalam hatiku seperti apa Allah itu? Saya yakin pernah. Setiap hari kita akan melakukan proses pencarian seperti kumaha wajah Rasulullah teh, seperti kumaha hakikat Allah itu, seperti kumaha Abu Bakar itu. Pasti orang yang beriman akan rindu pada tokoh-tokohnya, akan rindu kepada Tuhannya. Nah, kerinduan itu nanti akan terbayar ketika Allah wajhan biwajhin dengan kita. Dan catat, itu hanya akan Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Jadi jika disimpulkan kembali, Ramadan sebagai ajmalul madrasati, sebagai sekolah terindah, karena ada fakta keindahan yang ketiga. Apa faktanya? Bahwa bagi orang yang berpuasa kita akan ditaburi kebahagiaan. Bahagia pada saat berbuka karena doa kita dijawab, bahagia pada saat Idul Fitri karena kembali kita pada Allah dan asal awal penciptaan, dan bahagia pada saat kita bertemu dengan Allah. Masih fokus? Biasa dilanjutkan? Atau nanti kita akhiri saja sampai sini? Jangan. Yang keempat, Ibu, Ramadan disimpulkan sebagai ajmalul madrasati, sekolah terindah, karena ada fakta keindahan yang keempat. Apa? Bahwa dengan puasa kita akan menjadi tabir, puasa kita akan menjadi perisai, puasa kita akan menjadi benteng yang menghalangi kita dari api neraka. Makanya kan tadi di doa yang bukan recehan itu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Puasa itu akan menjadi perisai dari api neraka. Rasulullah bersabda, innamas siyam, sesungguhnya puasa itu junnatun, adalah perisai. Puasa itu adalah benteng, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang akan melindungi seorang hamba dari api neraka. Bapak sekalian, tidak ada keindahan melampaui kita mendapat perlindungan dari panasnya api neraka. Bapak-bapak, panas ke api? Panas. Jangankan api neraka, api naroko saja panas. Luar biasa, api neraka, api naroko. Ya, naroko dan neraka sami panas. Ya, Bapak ini resep kayak naroko. Lanjutkan nggak apa-apa ya. Ngan jenang nusuk ngaroko mah tereh ke alam bako ya. Tereh mau. Tidak Pak, tidak terbukti. Justru pun Bapak resep pisan ngarokok panjang pisuan. Rai-rai anu teu ngarokok ngarawat di Pak. Asli pun paman duaan aturkeun teu ngarokok. Pun Bapak nu di rumah sakit tuh minta udun. Ah, mau ikut udun pulah banget. Tuh dokter enggak mau terus balik atuh ka imah lah. Dan setelah ngarokok jangan. Nah, jadi ngarokok itu tergantung keimanan. Ada filosof Inggris tuh, filosof Amerika yang siapa yang bikin buku filsafat itu, umurnya dia lebih dari 95 tahun karena merokok. Kata dia merokok itu bisa memanjangkan umur kalau merokoknya itu dengan bahagia. Jadi pada saat udut kena bahagia Pak, panjang umurnya insya Allah.
Ari bapak mah karo bari sapes. Teh mawon. Bari bantu. Ngarok ke bar sapes teh mawon eta ya. Jadi Bapak sekalian, puasa itu adalah perisai benteng yang akan melindungi kita dari api neraka. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari 2840 nomor hadisnya begini. Rasul bersabda dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, "Man shoma yauman." Siapa saja yang puasa satu hari fisabilillah. Puasanya itu di jalan Allah. Ramadan itu puasa di jalan Allah. Ba'adallahu wajahu aninar sab'ina khariban, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi satu hari puasa kita akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ada yang 470 tahun? Dacan ya. Namanya siapa? 60-an langsung saudara. Langsung salapan ya. Pak, terus 60 salapan teh tong loba pantangan lah ya. Sikat teh sakedap deui soalnya gitu ya. Bapak sekalian, jadi satu kali puasa fisabilillah di jalan Allah kata sebagian para muhaddis ya, mana fisabilillah itu air Ramadan. Satu hari puasa di bulan Ramadan akan menjauhkan wajah kita dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Kalau sebulan penuh kalikan saja 70 tahun kali 30 sekarang sudah 29. Atau 31. Ini 28 ya. Nah, pokoknya selama sekali itu maka akan jauhlah kita dilindungi oleh Allah dari api neraka. Itu fakta keindahan yang keempat. Berikutnya kita percepat ibu dan sekalian, fakta keindahan yang kelima dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati, bahwa begini, puasa adalah syafaat atau penolong kita nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu hari di mana ibu dan bapak sekalian tidak ada yang bisa menolong kita selain amal-amal kita. Rasulullah bersabda, "As-siyamu," puasa, "wal Qur'anu," dan Al-Quran, "yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah," akan memberikan syafaat, perlindungan atau pertolongan pada sehambanya pada hari kiamat nanti. Sekali lagi, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Yaqulus syam, berkata puasa kepada Allah, "Rabbi mana'tuhu ta'am was-sahawati bin nahar." Ya Rabb, orang ini menahan lapar di siang hari, menahan syahwat juga di siang hari ya. Jadi orang puasa itu satu menahan lapar, yang kedua menahan syahwat. Jadi yang ditahan bukan hanya lapar. Hati-hati, Bapak hari nahan lapar kiat tapi nahan syahwat tekiat. Mana di antara syahwat sekarang? Syahwat mata, hati-hati. Bapak dan Ibu sekalian, ada anak mahasiswa saya melakukan riset secara seksama. Pertanyaannya begini, apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan handphonenya di kesendirian? Di antara jawabannya, nonton video porno, scroll video TikTok porno, scroll misalkan IG porno, scroll real Facebook porno. Makanya ibu, kalau suami betah dengan handphonenya sendiri, intip ibu. Garwakeun ya, bisi seperti itu. Nah, hati-hati, kita juga harus aman selama Ramadan dari syahwat seperti itu. Nah, kembali, Rabbi mana'tuhu ta'am, ya Rabb, orang ini menahan lapar di siang hari, orang ini menahan syahwatnya di siang hari. Fasafi'ani fihi, kata puasa, ya Rabb, berilah izin, berilah kuasa kami untuk memberikan syafaat. Belum juga puasa bilang itu, wa yaqulul Quran, dan Quran pun berkata kepada Allah, mana'tuhun naum bil lail, ya Rabb, orang ini menahan ngantuknya di malam hari karena membacaku. Fasyafi'ni fihi, izinkan, beri kuasa aku untuk memberikan syafaat. Qala, Allah berkata, fayusaffa'ani, silahkan kalian beri syafaat, beri pertolongan pada orang itu.
Hadis ini sahih, tidak ada perdebatan. Jadi Ibu dan Bapak, puasa akan menolong kita di hari kiamat. Al-Quran yang kita baca akan menolong kita di hari kiamat. Dan ingat, hari kiamat itu hari di mana tidak ada yang bisa menolong kita. Maka ketika di hari kiamat, hari di mana kita tidak bisa menolong, tiba-tiba saum dan Quran memberikan pertolongan pada kita, itu adalah fakta keindahan yang tidak ada melebihi keindahan dari itu. Yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, karena menjelang jam 9 ya, sudah pada melihat jam jawabnya ya. Ciri khas kalau lagi ngajar juga di kampus, kalau mahasiswa sudah 6 jam berarti yang balik ya. Nah, sudah jam 9. Fakta keindahan yang keenam, Ibu dan Bapak sekalian, Ramadan itu menyediakan fasilitas Lailatul Qadar. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, apa arti al-qadar itu? Al-qadar itu pertama penetapan dan pengaturan Allah. Malam al-qadar adalah malam di mana Allah menetapkan dan Allah mengatur takdir dan nasib seseorang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, makna al-qadar itu adalah malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Kenapa? Sebab di malam itu turunnya Al-Quran. Kemudian kenapa Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam yang mulia? Atau apa arti malam Al-Qadar itu? Al-Qadar itu yang ketiga artinya sempit. Apa yang dimaksud sempit? Sempit dunia itu karena turunnya para malaikat. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam di mana dunia ini sempit. Kenapa sempit? Sebab para malaikat dari langit turun semua ke dunia. Nah ibu-ibu, kalau kita ingin mendapatkan Al-Qadar sebagai fakta keindahan yang luar biasa dari bulan suci Ramadan, ada 3 kata kunci, kata para ulama, yang harus dilakukan nanti di bulan puasa. 1, Al-Qadar itu adalah Al-Lail, kata kunci pertama. Kata kunci kedua Al-Malaikah. Kata kunci yang ketiga Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah dan lain sebagainya. Ada 3 kata kunci, al-lail, kemudian apa yang kedua al-malaikah, dan yang ketiga al-Quran. Apa arti al-lail? Kalau ibu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hidupkan malam 10 terakhir dengan menjaga sholat fardu berjamaah. Jadi di 10 malam terakhir kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, sholat fardu kerjakan dengan berjamaah. Gitu kata para ulama. Yang kedua, hidupkan malam dengan sholat sunat tarawih. Pokoknya 10 malam terakhir sholat lakukan berjamaah, sholat tarawih juga harus kita ikuti. Kemudian yang berikutnya, hidupkan malam 10 terakhir dengan doa. Lalu kondisikan di 10 malam terakhir itu dengan i'tikaf. Ya, jadi jaga sholat fardu berjamaah, jaga sholat tarawih juga berjamaah, jaga hati kita dengan doa-doa pada malam hari itu. Kemudian jangan lupa juga kita i'tikaf, terutama bapak-bapak antum al-aqifuna fil masajid. 1, al-lail, hidupkan 10 malam terakhir. Kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada kata kunci kedua al-malaikah. Maksudnya apa? Di 10 malam terakhir miliki kepribadian kita itu kepribadian malaikat. Apa pribadi malaikat itu? Malaikat itu sami'na wa ata'na bila kaifah. Malaikat itu pribadi yang mendengarkan perintah Allah, mentaati perintah Allah tanpa basa-basi dan argumentasi. Jadi ibu 10 malam terakhir memiliki kepribadian malaikat. Saya mau tanya, malaikat itu diciptakan dari apa? Dari nur, dari cahaya. Maka di 10 malam terakhir milikilah kepribadian diri sebagai cahaya. Terangi kalau ada orang yang kegelapan, bantu kalau ada orang yang kesusahan, hibur kalau ada orang yang sedang punya masalah, gitu. Tolong kalau ada orang yang butuh pertolongan. Kepribadian malaikat tampilkan di 10 malam terakhir supaya pada diri kita ada sinyal
Ya, ada inner energy yang bisa menangkap sinyal malaikat itu. Secara umum kan malaikat itu wayab aluna mayuk malun, melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada mereka itu. Nah, sudah ada isyarat tahu goreng ya. Nasi goreng enak ya jam segitu. Kemudian kata kunci yang ketiga Al-Quran. Artinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan jangan jauh dari Al-Quran. Al-Quran baca, Al-Quran kita kaji, Al-Quran kita hafal, Al-Quran kita amalkan. Nah, kata para ulama, kalau bisa menghidupkan 10 malam terakhir, memiliki kepribadian malaikat, tidak jauh hidup dari Al-Quran, insya Allah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar akan menetapkan posisi dan nasib diri kita khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini menjadi sekolah terindah bagi kita semua. Yang pertama, mudah-mudahan kita tetap dalam posisi iman hingga kita mendapatkan panggilan indah kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita bisa menjaga puasa dan sholat tarawih kita karena dosa kita akan diampuni. Yang ketiga, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini saat berbuka, saat Idul Fitri, kemudian juga kita diberi kebahagiaan saat bertemu dengan Allah. Yang keempat, mudah-mudahan bulan suci Ramadan menjadi benteng kita dari api neraka. Dan berikutnya, mudah-mudahan Al-Quran dan puasa kita memberi syafaat pada kita di hari kiamat. Dan berikutnya bulan suci Ramadan tahun ini, mudah-mudahan setiap kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja ibu dan bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, beli naros? Oh ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin sedikit ada kaitannya dengan materi yang tadi. Ya. Ini sebelum melaksanakan puasa, kan kita biasa melaksanakan apa sholat Saban ya. Ya. Ya, dengan diadakannya sholat tasbih. Ya, ada seseorang yang menerangkan tentang bahwa kita kalau tidak melaksanakan sholat tasbih di seumur hidup kita, nah itu Allah akan meyahudikan atau menaskahkan yang meninggal itu karena tidak melaksanakan di akhir hayatnya itu melaksanakan sholat tasbih. Apakah itu berasasian gitu? Asa kadek. Apakah betul itu Pak Ustadz? Ya, Itu aja. Ibu dan bapak begini. Bentar. Tidak ada sholat sunat nisfu Sa'ban, tidak ada ya. Tapi itu sholat sunat tasbih yang dilakukan pada malam nisfu Sa'ban. Sesungguhnya sholat tasbih tidak terkait dengan nisfu Sa'ban. Kapanpun bisa kita lakukan, kata Nabi, minimal sekali seumur hidup. Tapi tidak ada, yang saya ketahui dalam hadisnya tidak ada judgement kalau tidak sholat tasbih dalam sekali seumur hidup, kita dalam posisi Yahudi dan Nasrani, tidak. Jadi gini, sholat sunat tasbih itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka kata Rasul, lakukanlah sholat sunat tasbih itu karena bisa mengkoneksikan kita dengan Allah. Di sholat sunat tasbih kita banyak memuji Allah. Di sholat sunat tasbih kita banyak menyebut nama Allah. Itu ibu dan bapak sekalian, kata Rasul, sangat baik kita lakukan minimal sehari seumur hidup. Nah begini, karena sholat sunat tasbih itu butuh fokus dan butuh konsentrasi, ya. Dimana biasanya kalau sendiri sok ngalamun kayak itu kan dia baca nanti ini ke sabaraha, ke 10, ke 15, ke seru dan lain sebagainya ya, lazimnya. Begini, tempo lalu para ulama di Indonesia mensurvei tentang para jamaah tentang bagaimana sunnah sholat sunat tasbih. Mayoritas mereka menyatakan tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena tidak tahu. Lalu disurvei juga oleh para ulama
yang berlalu. Kalau sholat sunat tasbih suka khusyuk atau tidak? Tidak. Kalau sunat tasbih sok pohon tidak, banyak yang menjawab pohon. Maka untuk tarbiyah pada umat yang standar keilmuannya masih seperti itu, para ulama seringkali mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat sunat tasbih secara berjamaah. Supaya apa? Supaya terbimbing. Lalu Bu, karena susah berkumpul satu dan lain hal, maka untuk berjamaah sholat sunat tasbih itu digunakanlah momentum. Apa momentumnya? Momentum utama diantaranya nisfu Sa'ban. Jadi catat, sholat tasbih bukan sholat sunat nisfu Sa'ban, tapi sholat sunat yang dilakukan pada momentum nisfu Sa'ban. Apakah sholat tasbih hanya di nisfu Sa'ban? Tidak. Silakan kerjakan kapanpun dan dimanapun. Mung saur Kangjeng Nabi ulah henteu teuing minimal sekali seumur hidup. Ibu-ibu suka punya momentum nggak untuk sholat sunat tasbih? Esenya kalau sendiri mah. Nah, maka minimal pada malam nisfu Sa'ban. Gitu ya, lakukan sholat sunat tasbih itu. Jadi tidak ada sholat sunat nisfu Sa'ban. Yang ada adalah sholat sunat tasbih yang kita tunaikan pada malam nisfu Sa'ban. Dan kadang kita mah kusabab teu apa riwayatna sebut we sholat nisfu Sa'ban ya. Padahal namina sholat sunat tasbih. Gampang di urang mah. Komo keur di Indonesia masuk dicekot gampang na wae. Lamun keur ziarah di kota di Jeddah aya sepeda gede disebut sepeda Nabi Adam. Gampang. Aya masjid di atas laut kan disebut teh masjid terapung. Aya guci kan di Madinah itu di Jeddah tuh guci badak, guci saha? Guci Nabi Adam. Nabi semuanya. Nah, gampang melakukan penyebutan sebut saja gitu. Termasuk sholat sunat tasbih disebut sholat sunat nisfu Sa'ban. Ada lagi Bapak? Tercekap? Nah, mudah-mudahan cekapnya ibu-ibu. Nanti bisa bertanya lagi pada Ustadz atau narasumber yang lain.